Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Syakir, PM 220655352. Di sini saya akan menjadi moderator untuk presentasi kali ini. Eh, Presentasinya akan dimulai dari Muhammad Torik. Dipersilakan. Karena gara-gara beto anjing. Gara-gara beto banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Tariq Alfarizi dengan NPM 22060552565. Dan kali ini saya akan menjelaskan eh, judul makalah saya yang berjudul Pengaruh Parameter Desain Terhadap Kinerja dan Efisiensi Silinder Hidrolik pada Scissor Lift. Dan makalah saya memiliki tiga latar belakang, yaitu pentingnya sistem hidrolik dalam industri modern. Yang kedua, silinder hidrolik sebagai komponen kunci. Dan ketiga, tantangan desain dan analisis. Dan juga saya juga memiliki tiga rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana prinsip kerja silinder hidrolik dan bagaimana perannya dalam penggunaan scissor lift. Yang kedua, apa saja parameter penting yang harus diperhatikan dalam proses desain silinder hidrolik pada scissor lift. Dan yang ketiga, bagaimana cara meningkatkan efisiensi energi dalam scissor lift yang melibatkan silinder hidrolik. Dan di sini saya eh, sedikit memiliki materi tentang silinder hidrolik, yaitu silinder hidrolik atau aktuator hidrolik adalah perangkat mekanis yang menghasilkan gaya melalui gerakan linear. Hal ini dicapai dengan menggunakan cairan hidrolik bertekanan, biasanya oli. Pengaturan dasar mencakup layar silinder yang berisi piston yang terpasang pada batang piston dan memiliki pengaturan serta prinsip utama yang bersender pada hukum Pascal dan juga fungsi utama untuk mengubah energi yang tersimpan dalam fluida, fluida hidrolik menjadi gaya yang digunakan untuk menggerakkan piston dalam silinder. Dan di sini saya memiliki sedikit video ya, di mana sistem hidrolik bekerja dengan memompa fluida yang tidak dapat dimampatkan melalui saluran hidrolik dari satu aktuator ke aktuator lainnya, sehingga piston aktuator dapat memanjang atau memendek. Tekanan hidrolik yang dihasilkan di seluruh aktuator sangatlah besar dan menjadikan sistem hidrolik sangatlah kuat. Dan di sini saya ada penggunaan silinder hidrolik pada scissor lift. Jadi di sistem scissor lift ini terdiri dari dua rangka berbentuk gunting atau yang dinamakan scissor arms yang terhubung di bagian tengah dengan pivot point. Ketika mekanisme ini digerakkan, rangka gunting akan membuka atau extend atau menutup atau retract yang mengubah ketinggian platform angkat tersebut. Dan di sini saya juga berdiskusi dengan ChatGPT dan saya menanyakan tentang jelaskan secara lengkap cara kerja silinder hidrolik, dan ChatGPT mengeluarkan komponen utama silinder hidrolik yang memiliki tabung silinder
silinder, piston, batang piston, seal, port masuk dan keluar, cairan hidrolik, dan prinsip kerja silinder hidrolik dan cara kerjanya, dan yang memiliki parameter yaitu F sama dengan P kali A, F gaya, P tekanan fluida, A adalah luas penampang piston. Dan di sini memiliki jenis gerakannya, gerakan maju atau mundur, dan keunggulannya yaitu memiliki gaya besar, kontrol yang presisi, dan juga kompak. Dan di aplikasinya yaitu di industri, alat berat, kendaraan, ataupun pertanian. Dan saya juga meminta untuk menjelaskan kekurangan dari silinder hidrolik, yaitu memiliki kebocoran fluida, pemeliharaan yang intensif, ketergantungan pada fluida, dan lain-lain. Dan di sini saya juga menggunakan ChatGPT untuk bertanya alat atau bahan yang menggunakan silinder hidrolik. Dan di sini saya menggunakan eh, kata ChatGPT untuk meneruskan tentang platform angkat atau scissor lift di judul peralatan angkat dan transportasi. Dan saya juga bertanya bagaimana cara kerja silinder hidrolik pada scissor lift, dan disebutkan yaitu struktur scissor lift, komponen utama pada scissor lift yaitu silinder hidrolik, piston dan batang piston, gunting atau scissor arms, dan juga platformnya. Dan di sini cara kerjanya juga proses pengangkatan, proses penurunan ataupun kontrol gerakan. Dan juga di sini ada keuntungannya yaitu memiliki stabilitas, kemampuan mengangkat beban berat, akurasi dan kontrol. Dan di sini saya juga eh, memasukkan 3 sumber ya dari jurnal ataupun paper yang konkret. Di sini saya memasukkan Analysis and Optimization of Hydraulic Scissor Lift dari ISR Journal of Engineering. Ya, dan yang kedua, saya memasukkan Design and Fabrication of Hydraulic Scissor Lift dari MIT International Journal of Mechanical Engineering. Dan yang terakhir itu saya memasukkan Fabrication of Hydraulic Scissor Lift dari International Journal of Innovative Works in Engineering and Technology. Jadi begitu saja presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Torik atas presentasinya. Selanjutnya untuk Belin, Bel. Untuk Belin dipersilakan. Baik, karena Belin. Selanjutnya untuk Nopal dipersilakan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Sari Tramrin. Ini saya akan menjelaskan mengenai DAI5, kemudian tentang tugas besar saya mengenai pneumatic spray pan. Taruh sini dulu. Ngelag. Oke, jadi saya mengenai pneumatic spray pan. Untuk sistem pneumatic spray pan adalah metode penyemprotan cat menggunakan tekanan udara terkompresi sebagai media untuk menyemprotkan partikel cat melalui nozzle sehingga menciptakan pola semprotan yang merata. Sistem ini baik digunakan dalam industri otomotif, manufaktur, hingga perabotan untuk mengurangi lapisan cat. Kemudian komponen utamanya itu ada kompresor, regulator tekanan, filter udara, tabung cat, nozzle dan air cap, serta akuator atau trigger. Untuk mekanisme kerja pneumatic spray pan ini adalah pertama kompresi udara. Udara akan dihisap oleh kompresor dan dikompresi hingga tekanan tertentu. Kemudian tekanan udara ini disalurkan melalui selang menuju regulator untuk dikontrol. Yang kedua, kontrol tekanan. Kemudian yang ketiga, pengaliran cat. Kemudian yang keempat, atomization atau pembentukan kabut. Yang terakhir adalah aplikasi pada permukaan. Nah, untuk prinsip fisika di balik pneumatic spray pan ini ada berapa. Yang pertama, hukum Bernoulli.
di mana udara bertekanan tinggi keluar dari nozzle dengan kecepatan tinggi menciptakan perbedaan tekanan, di mana perbedaan tekanan ini membantu atomisasi cat menghasilkan partikel halus. Kemudian tekanan dan gaya. Untuk kecepatan aliran udaranya itu menggunakan rumus Q sama dengan A kali V. Untuk keunggulan sistem pneumatik spray pen dibanding dengan spray pen biasa itu memiliki akurasi yang tinggi, fleksibilitas, efisiensi waktu, dan hemat energi. Dan untuk kendala umumnya ada overspray, fluktuasi tekanan, dan kontaminasi. Nah, untuk implementasi DIVAV untuk pneumatic spray pen ini dimulai dari deep awareness of ice. Sebagai desainer sistem, saya menyadari pentingnya stabilitas tekanan, pengendalian aliran cat, dan efisiensi teratur untuk menghasilkan lapisan pengadatan berkualitas tinggi. Saya juga menyadari bahwa keberhasilan sistem ini tergantung pada pemahaman yang mendalam tentang prinsip pneumatik. Kemudian ada mindfulness, fokus pada penggunaan sistem seperti operator industri yang menggunakan sistem sederhana, efisien, dan energi. Kemudian intentionnya adalah untuk merancang sistem spray pen pneumatik untuk aplikasi manufaktur yang mampu menghasilkan hasil pengecatan kereta, hemat energi, dan mudah diatur. Untuk target teknisnya itu tekanan kerjanya antara 4 sampai 6 bar, kemudian pola semprotannya sebar 15 sampai 20 cm pada jarak 20 cm dari permukaan. Untuk efisiensinya lebih dari 85% untuk kecepatan aliran udaranya disesuaikan dengan kebutuhan nozzle dan tekanan kerja. Kemudian ketiga ada initial thinking atau problem analysis, di mana masalah utamanya adalah tekanan udara tidak stabil sehingga pola semprotan tidak konsisten. Yang kedua, overspray. Yang ketiga, pemilihan komponen yang tepat untuk menjaga efisiensi dan performa. Untuk analisis teknisnya, pertama ada aliran udara. Aliran udara harus stabil untuk menjaga pola semprotan menggunakan persamaan Q sama dengan kali V. Kemudian untuk tekanan udara dengan luas penampang nozzle 2 mm atau R sama dengan 1 mm, maka A sama dengan PR kuadrat, itu sama dengan 3,14 kali 10 pangkat min 6 meter kuadrat. Jika diperlukan gaya semprotan F sama dengan 5N, tekanan P adalah F per A, yang dimana hasilnya adalah 1,59 bar. Untuk efisiensi kerja, tekanan kerja yang disarankan adalah 4 sampai 6 bar. Kemudian komponen utama ada kompresor udara dengan kompresor 6 bar. Yang kedua, regulator tekanan menstabilkan tekanan pada 4 sampai 6 bar. Yang ketiga, ada nozzle adjustable untuk mengatur lebar dan pola semprotan. Dan keempat, filter udara mencegah partikel kotoran dalam aliran udara. Yang keempat, ada idealization atau vision and creative thinking. Untuk visi design itu menghasilkan pola semprotan seragam selebar 15 cm, kemudian meminimalkan overspray, dan mudah digunakan dan dirawat oleh operator. Untuk kreativitas desainnya, integrasi sistem sensor tekanan untuk menjaga stabilan kerja. Nah, untuk instruction set atau action plan itu yang pertama menghitung kebutuhan tekanan dan aliran dengan P sama dengan 5 bar dan A sama dengan 3,14 kali 10 pangkat min 6 meter kuadrat. Gaya semprotan F itu 1,57 Newton. Aliran udaranya 20 meter per second dengan Q 6,28 liter per menit. Untuk pemilihan komponen, kompresornya itu kapasitas dengan 6 bar dengan aliran 10 liter per menit, 6 bar dengan aliran 10 liter per menit, regulatornya filter, regulator, kemudian nozzle. Untuk pengujian dan kalibrasi, uji pola semprotan pada jarak 20 cm untuk memastikan pola seragam saya 15 cm. Kemudian kalibrasi tekanan pada regulator untuk menghasilkan tekanan stabil 5 bar. Terakhir, evaluasi akhir itu ada pola semprotan seragam dengan efisiensi lebih dari 85%, tekanan udara stabil di 5 bar selama 10 menit pengujian, dan terakhir overspray berkurang hingga kurang dari 10% dibandingkan sebelumnya. Dengan menggunakan framework DI5, desain sistem spray pen pneumatik dirancang secara menyeluruh dari analisis masalah hingga implementasi teknis. Desain ini menghasilkan sistem yang efisien, ramah lingkungan, dan memenuhi kebutuhan aplikasi industri. Yang lama kan? Ya. Ya, sekian dari saya. Baik, terima kasih untuk Noval. Dilanjutkan ke Arvel. Dipersilakan untuk penjelasannya. Baik, selamat pagi untuk Pak Dai dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Gerardo Arvel Kavindra dengan NPM 22060555315. Dan di sini saya ingin menunjukkan progres saya dengan percakapan dengan AI mengenai topik yang saya pilih. Dan topik yang saya pilih adalah forging press atau mesin press tempa yang berbasis hidrolik. Ini saya
ingin mencari tahu tentang secara general forging press itu apa. Dengan di sini saya bisa mengetahui bahwa forging press ini menggunakan sistem hidrolik pada pompa, reservoir, dan katup untuk mendorong sebuah ram supaya bisa mencetak suatu material seperti besi atau material lain kepada sebuah cetakan atau die. Itu untuk generalnya untuk forging press itu apa. Lalu ini adalah aplikasi untuk mesin forging press ini. Forging press ini bisa diaplikasikan kepada sebuah industri otomotif seperti dalam pembuatan gear, axle beam, atau wheel hub pada sebuah roda atau crankshaft. Lalu pada aerospace industry untuk komponen-komponen jet engine, landing gear, dan komponen struktural lainnya. Lalu untuk construction seperti pembuatan struktural untuk beam, lalu bar reinforcement, dan lain-lain, lalu energi sektor, industrial equipment, dan militer, dan masih banyak lagi. Namun mengapa forging press ini banyak digunakan? Karena satu, untuk kekuatan dan durabilitasnya, forging press ini meningkatkan kekuatan struktural dari sebuah logam, bisa meningkatkan properties mekanikalnya. Lalu presisi, karena properties ini memiliki toleransi yang sangat sempit dan bisa membentuk bentuk-bentuk yang lebih kompleks. Versatile, karena bisa menggunakan berbagai material seperti besi, aluminium, titanium, dan banyak lagi. Dan cost efektif, ini bagus untuk produksi yang besar dan mengurangi cost per partnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian hidrolik untuk forging press ini. Jadi bagian hidrolik pada forging press ini menggunakan hydraulic pump. Nah, pump ini akan memberikan tekanan terhadap sebuah hydraulic fluid. Lalu hydraulic fluid ini akan tertransferkan menuju sebuah ram. Nah, tergantung pada penempatan penempatan fluidnya di mana. Kalau saya fluidnya ditaruhkan di atas, maka ramnya akan extend atau memanjang. Kalau fluid yang ditaruh di bawah silindernya, itu ramnya akan memendek atau retract. Nah, force application ini bisa menggunakan piston atau lain-lain. Dan ini pressure-nya itu bisa dijaga sekonstan mungkin dan bisa di-adjust sesuai dengan kebutuhan sebuah engineer pada suatu project. Eh, Nah, ini saya akan membandingkan forging press dengan mechanical forging press yang biasa, forging press yang hidrolik dibandingkan dengan yang mechanical. Kalau yang hidrolik itu menggunakan hydraulic fluid untuk memberikan tekanan. Kalau yang mechanical itu menggunakan flywheel atau sebuah crank, kayak semacam apa mekanisme sebuah crank untuk memberikan tekanan. Nah, salah satu keuntungan menggunakan forging press itu memiliki kemampuan untuk memberikan varietas pada sebuah tekanan yang memberikan forging yang lebih akurat pada uh, sebuah bentuk-bentuk yang lebih kompleks dan lebih besar. Sama ya? Enggak, ini. Lalu untuk Oh iya. Oh iya. lebih forging press itu lebih versatile dan Ini lo ngomong apa ke Indira? memiliki lebih banyak uses pada aplikasi yang lebih banyak. Lalu kenapa hydraulic press itu bukan sesuatu yang paling banyak digunakan? Satunya karena hydraulic press itu lebih lambat operationnya, lalu investment untuk maintenance dan penggunaannya lebih besar dibandingkan dengan mechanical, energinya memiliki konsumsi lebih banyak, lalu hydraulic press itu lebih banyak digunakan untuk komponen-komponen yang lebih besar. Dan ini adalah beberapa perbedaannya dengan bentuk tabel.
Dan ini untuk aplikasi yang seperti tadi, namun lebih kompleks. Dan baik untuk progres saya, sekian dari sana. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Parvel atas presentasinya. Dilanjutkan ke Ihsan, dipersilakan. Oke, dari Ajit. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Walfariji dengan NPM 220605561. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai eh, oke, mengenai sistem pneumatik pembersih udara. Nah, sebelumnya di sini saya juga sudah mencari dari beberapa data, terutama dari ChatGPT seperti apa yang sudah diberikan oleh Pak Dai, yaitu mengenai materi-materi apa saja yang mampu kita dapatkan dari ChatGPT sendiri, seperti itu. Nah, di sini yang pertama saya mencari tahu tentang apa sih sebenarnya sistem pneumatik pembersih udara itu, dan di sini ChatGPT menjawab, sistem pneumatik pembersih udara itu adalah perangkat atau sistem yang menggunakan udara bertekanan atau pneumatik untuk membersihkan debu, kotoran, atau partikel lain dari permukaan ruang atau sistem tertentu. Nah, sistem ini biasanya digunakan dalam berbagai aplikasi industri, rumah tangga, dan transportasi untuk menjaga kebersihan serta meningkatkan kualitas udara. Di sini selain dari pengertian sistem pneumatik pembersih udara sendiri, ChatGPT juga memberikan beberapa tambahan yaitu berupa komponen utama sistem pneumatik. Yang pertama di sini ada sumber udara bertekanan, filter udara, pipa dan selang udara, nozzle atau spray, dan juga kendali pneumatik. Selanjutnya di sini juga ChatGPT memberikan bagaimana prinsip kerja sederhana dari pneumatik pembersih udara sendiri. Yaitu yang pertama tadi kompresor udara, yaitu di mana udara dikompresi hingga mencapai tekanan tertentu melalui kompresor. Yang kedua distribusi, di mana udara bertekanan dialirkan melalui pipa atau selang menuju alat pembersih seperti nozzle atau spray. Yang ketiga, sumber udara, yang di mana udara bertekanan disemprotkan ke permukaan atau ruang yang perlu dibersihkan, sehingga debu atau kotoran terangkat. Dan yang terakhir, yaitu pengumpulan partikel, di mana pada sistem yang lebih canggih, partikel yang terlepas di tangki menggunakan filter atau sistem penghisap untuk mencegah penyebaran kembali. Nah, di sini ChatGPT juga memberikan aplikasi tentang pneumatik sistem pembersih udara, yaitu berupa yang pertama di industri, dua di kendaraan, tiga rumah tangga, dan keempat di lingkungan. Nah, di sini ChatGPT juga memberikan tentang apa saja sebenarnya keunggulan dan keterbatasan dari sistem ini. Ada faktor efisien, non-kontaminasi, fleksibilitas. Dan tentu juga untuk keterbatasannya ada faktor konsumsi energi, kebisingan, dan juga tren suspensi. Nah, di sini pun juga saya juga bertanya sebenarnya bagaimana sih dari sistem ini ataupun tugas besar ini apabila dikerjakan tapi berdasarkan dengan penjelasan mengenai dari VEF. Nah, di sini ChatGPT juga memberikan beberapa penjabaran tentang sebenarnya bagaimana sistem pneumatik pembersih udara terkait tugas ini apabila diselesaikan dengan DIVF yang mencakup deep awareness of eye, attention, initial thinking, idealization, dan disaster set. Nah, untuk yang pertama dari deep awareness of eye atau tentang kesadaran mendalam tentang diri sendiri, yang mana sebenarnya apa sih tujuan utama dari sistem pneumatik pembersih udara ini? Apakah untuk membersihkan ruangan atau mesin secara efektif, atau apakah fokus pada efisiensi energi dan sumber daya? Lalu setelah selanjutnya untuk intentionnya dan tujuan sendiri, sebenarnya apa sih niat tujuan? Apakah tujuan spesifik dari sistem pneumatik pembersih udara ini? Nah, misalnya, apakah tujuan utama adalah meminimalkan waktu pembersihan, mengurangi konsumsi energi, atau memperbaiki efektivitas pembersih? Seperti mungkin kemampuan untuk mengangkat lebih banyak debu atau kotoran. Nah, yang ketiga, ada initial thinking tentang pemikiran awal. Sebenarnya dari tugas ini tuh pemikiran tentang apa? Seperti itu. Nah, pemikiran tentang komponen sistem seperti kompresor, pipa distribusi udara, nozzle, dan juga filter debu. Sebenarnya apakah ada masalah atau kendala dengan komponen-komponen ini? Misalnya, apakah kompresor terlalu besar atau kecil untuk aplikasi tertentu? Apakah nozzle perlu disesuaikan agar lebih efisien dan dalam mendistribusikan udara? Nah, yang keempat ada idealization atau idealisasi atau penyempurnaan desain. Setelah kita memahami komponen dan tujuannya, buat desain sistem yang lebih ideal, misalnya memiliki kompresor yang efisien, sesuai dengan ukuran dan kebutuhan sistem, selain itu juga dengan nozzle yang optimal penyebar udara tanpa membuang energi berlebihan.
Nah, yang terakhir ini dari DIVEP sendiri ada instruction set, yaitu mengenai soal instruksi atau langkah-langkah aksi di mana setelah desain sistem ideal terbentuk, tentukan langkah-langkah praktis untuk mengimplementasikan sistem pneumatik pembersih udara ini. Nah, di sini mungkin bisa kita jabarkan tentang pemilihan komponen yang sesuai, penyusun skema instalasi dan tata letak sistem udara yang bertekanan, penetapan prosedur pengoperasian dan pemeliharaan untuk memastikan sistem bekerja dengan baik. Nah, selanjutnya saya juga mencari-cari data terkait sistem ini tuh berdasarkan dari event juga sebenarnya apa aja sih rumus yang diperhatikan ketika pembuatan sistem. Nah, yang di sini ChatGPT menjabarkan banyak rumusnya. Yang pertama itu dari rumus aliran udara sendiri atau flow-nya. Yang mana untuk flow rate-nya itu ini dari Q kali A kali V. Yang mana Q itu volume udara, A luas penambang pipa, dan V kecepatan aliran udara. Di sini juga ada hukum Bernoulli atau aliran udara. Selanjutnya ada juga hubungan antara tekanan dan volume atau hukum Boyle. Lalu ada kapasitas kompresor, ada daya kompresor, dan juga kehilangan tekanan dan pipa. Ada juga efisiensi filter, level suara, seperti itu. Nah, dalam pembuatan sistem pneumatik pembasuh udara ini sebenarnya ada banyak faktor teknis yang harus dihitung dan dipertimbangkan, mulai dari aliran udara, tekanan, dan daya yang dibutuhkan hingga efisiensi filter kebisingan. Nah, menggunakan rumus ini memungkinkan desainer untuk merancang sistem efisien dan dapat bekerja dengan baik dalam kondisi tertentu. Nah, dari pengerjaan tugas ini pun juga didukung oleh framework dari IFAB yang mana sudah diberikan oleh Pak DI, yang mana ini bisa memudahkan dalam pembuatan implementasi dari pneumatik pembersih udara ini sendiri seperti itu. Oke, mungkin dari saya mengenai penjabaran tentang sistem pneumatik udara hanya seperti itu saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Ihsan. Dilanjutkan ke Adlan, persilakan untuk presentasinya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Pak, saya Adlan Mas Faras, NPM 22060555246. Hari ini akan menceritakan sedikit tentang percakapan saya dengan ChatGPT untuk mendesain sebuah sistem pneumatik, khususnya aplikasinya untuk alat surgical drill. Jadi sebelum saya mulai percakapan dengan ChatGPT ini, saya sudah menentukan dulu apa yang saya ingin desain, yaitu tadi surgical drill. Kemudian saya memulai dengan pertanyaan sederhana, yaitu saya menanyakan apa itu sistem pneumatik dan perannya dalam desain surgical drill. Kemudian ChatGPT menjawab, sederhana saja, intinya adalah sistem yang menggunakan udara untuk menghasilkan tenaga mekanis dengan komponen-komponen umumnya yaitu kompresor, katup, silinder pneumatik, pipa, dan filter. Nah, kemudian dikerucutkan lagi untuk dalam desain surgical drill, dia memiliki beberapa keunggulan yaitu kecepatan dan efisiensi, keamanan, kontrol dan presisi, ukuran dan berat, dan kebersihan. Tapi di percakapan kemudian saya akan bahas lagi 5 aspek ini. Kemudian yang kedua saya menanyakan lagi lanjutan, tapi belum sampai ke tahap analisis, yaitu saya menanyakan lagi tentang keunggulannya dengan sistem lain. Di sini ChatGPT membandingkan surgical drill yang menggunakan sistem pneumatik dan sistem elektrik. Jadi tadi keunggulannya dia cepat, dia aman, dia tahan lama, dan tahan torsi tinggi. Tapi dia punya kelemahan yaitu dia bergantung dengan udara di ruang operasi. Kemudian dia juga susah untuk mengontrol kecepatan yang rendah. Kemudian saya menanyakan lagi, setelah mendapat keunggulan dan kekurangan, saya masuk ke tahap analisis yang dengan fokus di bagian matematiknya. Jadi pertama dia identifikasi dulu kebutuhan sistem, yaitu kecepatan rotasi, torsi yang dibutuhkan,
tekanan udara yang dibutuhkan juga, kemudian sterilisasi dan konstruksi udara. Kemudian dia juga memaparkan beberapa rumus yang akan dipakai yang diambil dari hukum fisika fundamental. Yang pertama power, daya, karena ini putaran dia menggunakan torsi dan kecepatan rotasi. Dimasukkan parameter-parameter tadi, didapatkan watt sedemikian rupa. Kemudian ada flow rate yang menggunakan rumus P sama dengan PA kali Q. PA ini sebenarnya konstan empiris. Jadi ya ini didapatkan juga P input yang dibutuhkan itu tentunya bisa diambil dari efisiensinya. Efisiensi ini diasumsikan sebagai 0,85 dari desain standar gitu ya. Dapatkan P input dibutuhkan 739 kali 0,6 watt, sedikit lebih besar daripada power outputnya. Ini juga ada sistem udaranya, flow rate tentunya V kali N. N itu putaran, V itu volumenya, dan lain-lain. Kemudian ini dia juga memaparkan tentang validasi yang dibutuhkan untuk memvalidasi hasil perhitungan dengan cara dari cara, tapi di sini dia menekankan di perangkat lunak, yaitu simulasi dengan ANSYS, CFD, atau MATLAB. Nah, di sini saya agak kesulitan untuk memahami semuanya, sehingga saya suruh ChatGPT untuk merangkum di sebuah tabel yang hasilnya seperti ini. Nah, kemudian karena saya skeptis tentang parameter yang diberikan oleh ChatGPT, maka saya menanyakan sumber dari parameter-parameter tersebut. Kemudian juga sumber dari rumus-rumus yang digunakan. Jadi ternyata dia menggunakan literatur dan standar medis yang mungkin diambil dari pembelajaran ChatGPT sebelumnya. Kemudian rumusnya juga tadi dari hukum fisika fundamental yang sudah ditemukan oleh fisikawan-fisikawan sebelumnya. Ini saya sedikit bahas tentang bagaimana jika tidak bisa uji validasi secara fisik, bagaimana jika menggunakan perangkat lunak. Ada dua opsi seperti yang dijawab, tapi di sini dijabarkan lebih lugas lagi, yaitu pakai CFD untuk mengetahui distribusi tekanan dan mengetahui potensi loss. Distribusi tekanan, profil udara, seperti yang tadi disebutkan. Dan juga kinerja motor pneumatik ini bisa dianalisis dengan software numerik seperti MATLAB. Oke, mungkin terakhir saya ingin menambahkan improvement yang bisa dilakukan, yaitu mungkin analisis bisa dilakukan dengan metode AI5 agar lebih teliti dan lebih bagus lagi hasilnya. Demikian dari saya, kalau ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Adlan atas presentasinya. Selanjutnya untuk Farhan Rashid, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Rashid dari kelas Sistem Konversi Energi 01. Kali ini saya mencoba menjelaskan tentang tugas besar yang akan saya bawa pada eh, kelas Sistem Konversi kali ini. Mungkin sebelumnya, pada kelas saya boleh izin share screen dulu. Oke, jadi buat eh, tugas besar kali ini, sebelumnya untuk mendapatkan ide dari tugas besar tersebut, saya mencoba mencari dulu apa saja contoh-contoh yang bisa digunakan dalam sistem hidrolik. Yang pertama itu ada dongkrak hidrolik, yang kedua ada rem hidrolik pada kendaraan, ada mesin pres hidrolik, eskavator, lift hidrolik, dan kren hidrolik. Nah, dari contoh-contoh tersebut, saya mendapatkan ide untuk
eh, dari sistem hidrolik tersebut dengan tambahan apa apa saja contoh yang bisa saya pelajari dari contoh sederhananya saya gitu. Nah, dari itu saya mendapatkan contoh sederhananya yaitu sistem hidrolik pada truk seperti pada gambar. Nah, selanjutnya pada sistem hidrolik tersebut saya bertanya kepada ChatGPT apa saja yang perlu saya ketahui pada tugas besar kali ini. Yang pertama itu ada pemahaman dasar dari sistem hidrolik, yaitu dengan menggunakan prinsip dasar Pascal, itu tekanan yang diberikan pada fluida dalam ruang tertutup akan merata ke segala arah, itu dengan rumusnya, dengan rumus Pascal. Hmm, rumus Pascal itu vektor A, vektor A. Jadi gitu. Yang kedua ada komponen utama, yaitu pastikan memahami sistem komponen, sistem pompa hidrolik, reservoir fluida, katup, selang, dan sistem hidrolik. Yang kedua ada spesifikasi desain, yaitu kapasitas angkatnya, yaitu berat maksimum yang akan diangkat oleh muatan dan dimensi sistem. Itu diameter piston dan panjang struknya. Yang kedua ada tekanan operasional, yaitu tekanan maksimum yang diperlukan sama dengan WPA dan pastikan pompa dan selang menangani tekanan tersebut. Selanjutnya ada volume fluida, itu tekanan volume fluida yang dibutuhkan berdasarkan diameter silinder dan panjangnya. Yang ketiga ada pemilihan komponen pada sistem hidrolik pada truk. Itu ada pompa hidrolik, itu memilih tipe pipe-nya, gear, fan, dan pistonnya yang sesuai dengan kebutuhan aliran fluidanya. Selanjutnya ada reservoir, itu ukuran reservoir harus lebih besar dari volume fluida yang dibutuhkan, sekitar 1,5 atau 2 kali lipatnya. Yang ketiga itu selang dan pipanya menggunakan selang yang tahan tekanan dengan diameter yang tepat untuk mengurangi kehilangan tekanan. Selanjutnya itu ada silinder hidroliknya. Itu menentukan diameter piston dan panjang struk sesuai dengan kebutuhan gaya angkatnya. Selanjutnya hal yang harus saya ketahui yaitu perhitungan efisiensi dayanya. Yaitu ada efisiensi sistem, perhitungan kerugian akibat gesekan fluida dan komponen mekanis itu. Dan selanjutnya itu ada daya pompa, itu menghitung daya pompa dengan rumus V sama dengan W per V per nu, di mana V adalah kecepatan pengangkatan dan nu adalah efisiensi. Yang kelima ada pengendalian keselamatan, yaitu ada kartu pengaman, kontrol sistem, dan stabilitas beban. Yang keenam ada standar desain dan regulasi. Nah, pada sistem hidrolik ini menggunakan standar ISO 4413, itu general rules dan safety, untuk memastikan desain aman dan memenuhi regulasi dan pemeriksaan peraturan nasional yang berlaku untuk peralatan hidrolik tersebut. Selanjutnya untuk simulasi dan uji coba. Jadi pada simulasi dan uji coba kita menggunakan perangkat Luna, AutoCAD atau SolidWorks untuk menggambar dan simulasi desain. Nah, selanjutnya itu melakukan uji coba prototipe-nya. Nah, untuk hal tersebut saya meminta kepada ChatGPT untuk permisalan ukurannya. Nah, untuk permisalan ukurannya itu dengan sistem spesifikasi sistem, itu kapasitas angkatnya. Jadi ChatGPT memperkirakan itu 10 ton. Jadi dengan berat total W 98,1 ton. Selain itu ada silinder hidrolik dengan diameter pistonnya 200 mm, diameter batangnya 50 mm, dan panjang struknya 1 meter. Dan pompa hidrolik dengan tekanan maksimum P-nya 20 megapascal dan efisiensi pompanya 0,85. Nah, melalui perhitungan tersebut kita dapat mengetahui eh, luas efektifnya yaitu 0,02944 meter kuadrat dan tekanan yang dibutuhkan yaitu 3,33 megapascal dengan gaya yang dihasilkan oleh silinder F yaitu eh, 588,800 Newton. Selanjutnya itu ada volume fluida yang dibutuhkan yaitu sekitar 31,4 liter dengan daya pompa
11,54 kilowatt. Nah, dari kesimpulan tersebut dapat kita ambil pompa harus memiliki tekanan 20 megapascal dengan daya 11,54 kilowatt dan untuk memadai operasi tersebut. Selanjutnya ada silinder itu dengan diameter piston 200 mm dengan struk 1 meter untuk mampu mengangkat 10 ton dengan margin coverage-nya. Selanjutnya itu ada reservoir fluida dengan minimal kapasitasnya 35 sampai 40 liter untuk memastikan ketersediaan fluidanya. Nah, selanjutnya saya mencoba menanyakan kepada ChatGPT menjelaskan dengan sistem DAI5. Nah, itu ada intentionnya dengan tujuan utama merancang sistem hidrolik tersebut yang mampu mengangkat truk dengan muatan maksimal 10 ton dengan kriteria keberhasilan menghasilkan gaya lebih dari 98,1 Newton dengan menggunakan tekanan fluida, dimensi komponen yang aman, serta efisiensi secara operasional. Selanjutnya ada volume fluida dengan daya pompa harus sesuai dengan kebutuhan operasi yang berkelanjutan. Selanjutnya itu ada initial tingginya, pemikiran awalnya dengan asumsi awal beban maksimalnya 10 ton dan silinder hidrolik dengan diameter 200 ton dengan batang 200 mm dengan batang 50 mm. Ya, sebenarnya juga ada idealisnya juga, intention traksinya juga, dan interpretasinya juga. Nah, mungkin sekian dari saya dan penjelasan lebih lanjutnya bisa dilihat di uh, Wikipedia saya. Mungkin segitu saja karena uh, kekurangan waktu. Mohon dimaafkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Farhan atas presentasinya. Dilanjutkan pada Belin, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belinda Gustiana dengan NPM 2206055284. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang progres tugas besar saya dan diskusi saya dengan ChatGPT. Jadi topiknya yaitu melakukan robot dengan sistem hidrolik. Yang pertama saya meminta tentang karakteristiknya, yaitu kapasitas daya besar. Jadi sistem hidrolik menggunakan fluida bertekanan tinggi untuk menghasilkan tenaga yang signifikan dengan tenaga kerja hingga 10 MPa yang mampu menggerakkan beban berat seperti mesin industri besar atau materi konstruksi. Dengan contoh aplikasi mengangkat baja seberat 5 ton di galangan kapal dan menggerakkan lengan manipulator pada jalur perampitan kendaraan. Lalu yang kedua, presisi tinggi. Jadi katup proporsional dan sistem sensor memungkinkan pengendalian posisi dan gerakan dengan akurasi dalam hitungan milimeter yang cocok untuk pekerjaan yang membutuhkan detail seperti pemasangan mur dan baut pada komponen kecil. Lalu dikombinasikan dengan kontrol elektronik berbasis PID atau proportional integral derivatif untuk kestabilan gerakan. Lalu yang ketiga, keandalan di lingkungan ekstrim. Jadi material seperti baja tahan karat atau paduan aluminium memberikan ketahanan terhadap korupsi. Lalu fluida berperan sebagai pelumas sekaligus pendingin alami sehingga komponen bekerja optimal pada suhu tinggi atau rendah. Contohnya operasi di tambang dengan tingkat debu tinggi dan proses pengangkatan dalam kondisi basah seperti di pabrik pengolahan limbah. Lalu yang keempat, fleksibilitas gerakan. Jadi silinder hidrolik menghasilkan gerakan maju mundur atau gerakan linear yang cocok untuk fungsi seperti mendorong atau menarik objek berat. Lalu ada gerakan rotasi. Motor hidrolik mengubah tekanan fluida menjadi putaran kontinu, berguna untuk aplikasi seperti memutar objek atau menyesuaikan orientasi gripper. Yang kelima, efisiensi energi. Jadi sistem hidrolik memanfaatkan katup pengatur aliran dan pompa hemat energi untuk mengurangi kehilangan daya. Dalam kondisi ideal, fluida dikembalikan ke reservoir tanpa tekanan tinggi dan mengurangi konsumsi daya pompa. Yang keenam, konstruksi kompak. Jadi desain modular memungkinkan komponen seperti pompa, motor, atau silinder dirakit dalam ruang kecil tanpa mengorbankan tenaga, yang bermanfaat untuk hemat ruang pada jalur produksi yang padat dan mempermudah integrasi ke mesin atau robot lainnya. Selanjutnya saya meminta aplikasi karakteristiknya pada framework DirectD5 untuk desain lengan robot hidrolik. Pada DirectD5 pertama yaitu deep awareness. Jadi kita menentukan permasalahan utamanya.
Yang pertama, beban berat, yaitu sistem harus mampu mengangkat hingga 500 kg tanpa kehilangan stabilitas. Yang kedua, sistem harus tahan terhadap korrosi, panas, atau kontaminasi. Dengan peluang teknis, sistem memanfaatkan tekanan kerja 10 MPa untuk menghasilkan gaya besar dan penggunaan sensor posisi dan tekanan untuk meningkatkan presisi serta efisiensi gerakan. Yang kedua, intention. Intention yang pertama, fungsionalitas utama, yaitu dapat mengangkat beban hingga 500 kg pada kecepatan gerak 0,2 meter per second dan bisa multitasking, yaitu kombinasi pengangkatan, rotasi, dan manipulasi objek. Lalu karakteristik yang harus dipenuhi, yang pertama modularitas. Komponen dapat diganti dengan mudah tanpa membongkar seluruh sistem. Dan keamanan, yaitu penggunaan kartu pre-lift untuk mencegah tekanan berlebih yang berpotensi merusak sistem. Yang ketiga, initial. Jadi pada komponen utama ada satu pompa hidrolik yang menghasilkan tekanan fluida yang diperlukan untuk menggerakkan silinder dan motor. Yang kedua, silinder hidrolik untuk mengonversi tekanan fluida menjadi gerakan linear. Yang ketiga, motor hidrolik untuk mengubah tekanan fluida menjadi gerakan rotasi. Yang keempat, reservoir untuk menyimpan fluida kerja dan mencegah kontaminasi. Yang kelima, gripper, yaitu bagian ujung lengan robot yang memegang objek dengan stabil. Lalu ada lingkungan operasi dengan kebutuhan pengangkatan material berat di pabrik otomotif, konstruksi, atau pergudangan. Dan kondisinya operasi dalam suhu tinggi 40-60 derajat Celcius atau lingkungan penuh debu. Yang keempat, idealization atau konsep ideal. Pada modularitas, sistem dirancang dengan komponen individual yang mudah dilepas pasang. Dengan contoh, silinder hidrolik dapat diganti tanpa mengganggu motor atau gripper. Selanjutnya ada keamanan dan efisiensi. Kartu pre-lift yang mencegah tekanan fluida melebihi batas aman dan gripper ergonomis untuk memastikan objek dan berbagai bentuk dapat dipegang tanpa kerusakan. Yang kelima, instruction, yaitu desain dan perhitungan. Di sini ada perhitungan tekanan kerja dengan menghitung beban, luas piston, dan tekanan. Lalu selanjutnya ada perhitungan daya sistem dengan menghitung kecepatan gerakan fluida dan daya keluaran. Selanjutnya ada perhitungan torsi sendi dengan adanya radius seman, lalu perhitungan torsi. Selanjutnya keunggulan dan aplikasi. Jadi keunggulannya yang pertama efisiensi. Jadi optimalisasi energi melalui kontrol fluida. Yang kedua handal, material anti korasi memastikan umur panjang. Yang ketiga presisi tinggi, ideal untuk tugas detail seperti perakitan. Yang keempat adaptasi lingkungan yang berfungsi baik di kondisi ekstrim. Lalu aplikasinya ada pada manufaktur, perakitan kendaraan atau komponen besar. Yang kedua konstruksi, pengangkatan material seperti beton atau baja. Yang ketiga pelabuhan, pemindahan kontainer di dermaga, dan yang keempat tambang operasi di area bersuhu tinggi dan penuh. Jadi kesimpulan yang dapat diambil yaitu lengan obat hidrolik dirancang untuk memenuhi kebutuhan industri modern dengan kemampuan multitasking, presisi tinggi, dan efisiensi energi. Dengan menggunakan framework DAI5, desain menjadi terstruktur, aman, dan modular. Solusi ini memberikan hasil optimal untuk berbagai lingkungan kerja, mulai dari industri manufaktur hingga sektor konstruksi. Sekian dari penjelasan saya, mungkin lebih lagi itu bisa dilihat pada wiki page saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, terima kasih untuk Belinda atas presentasinya. Dilanjutkan kepada Nito. Nito, silakan. Oke, terima kasih. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernando Rizky Jonito Yunus dengan NPM 2206 055435. Di sini saya ingin menjelaskan terkait presentasi untuk desain dan analisis pada sistem, entah itu sistem hidrolik ataupun sistem pneumatik. Di sini saya memilih sistem pneumatik untuk bisa dijelaskan. Jadi sebelumnya saya meminta tolong kepada ChatGPT untuk menjelaskan kepada saya secara sederhana apa itu sistem pneumatik. Secara sederhana, ChatGPT menjelaskan bahwa sistem pneumatik itu merupakan sebuah sistem yang menggunakan udara, lebih tepatnya udara yang sudah dikompres, yang bisa kita sebut juga sebagai yang udah ditekan. Jadi di sini kurang lebih ya komponen utama sistem pneumatik itu ada beberapa, kayak kompresor, tangki udara, katup, silinder pneumatik, pipa selang, sama filter sama regulator.
keunggulan dari uh, penggunaan sistem pneumatik itu sendiri sebenarnya dia cepat sama responsif, mudah dirawat sama aman untuk digunakan. Kemudian salah satu contoh dari penerapan sistem pneumatik itu merupakan pembuka atau penutup pintu otomatis. Di sini uh, saya juga meminta menjelaskan kepada ChatGPT untuk menjelaskan apa bedanya sistem hidrolik dengan sistem pneumatik. Setidaknya ada 3 perbedaan utama yang menjadi dasar ya. Kenapa sistem pneumatik itu berbeda dengan sistem hidrolik. Jadi yang pertama itu media kerjanya itu untuk sistem hidrolik menggunakan cairan berupa fluida. Kalau sistem pneumatik itu menggunakan gas ataupun udara bertekanan. Kemudian kekuatan dan dayanya sistem hidrolik itu lebih besar. Tapi kalau sistem pneumatik itu cocok untuk eh, yang sistem yang membutuhkan kekuatan dan daya yang lebih kecil, mungkin contohnya kayak penutup pintu itu juga cocok. Kemudian untuk respon dari sistem pneumatik itu cepat karena dia menggunakan udara. Sementara kalau fluida itu nanti akan ada sifat viskositas yang membuatnya menjadi lebih lambat dalam bereaksi. Kemudian di sini saya juga bertanya ya, apa itu framework dari IPAS kepada ChatGPT, cuman karena di sini ChatGPT menjawabnya dengan salah, jadi saya menjelaskan bahwa ya, karena di sini dia menjelaskannya bahwa ini dari Infinity Soekarno, saya memberikan revisi kepada ChatGPT bahwa dari 5 itu terdiri dari conscious thinking, intention, initial thinking, idealization, dan instruction set. Kemudian saya meminta bantuan untuk bagaimana cara melakukan desain dan analisis perhitungan terhadap suatu sistem pneumatik berupa penutup pintu otomatis menggunakan framework dari 5. Jadi yang pertama dengan menggunakan conscious thinking kita pada tentang apa yang ingin kita capai dari apa ya project yang ingin kita buat. Di sini uh, intention saya atau niatan saya adalah bagaimana caranya untuk bisa merancang sebuah penutup pintu otomatis yang bisa bekerja secara lancar, memiliki kekuatan yang cukup untuk menahan beban pintu, serta dia bisa hemat energi, minim kebisingan, dan menggunakan tekanan udara standar. Kemudian berikutnya ada initial thinking. Jadi kita menggunakan gagasan awal apa aja yang kita perlu pikirkan terhadap proyek kita ini. Jadi yang pertama kita harus menggunakan sistem pneumatik tentunya dengan ukuran tertentu harus disesuaikan dengan dimensi dari pintu yang kita gunakan. Kemudian kita memasang kartu pengontrol untuk mengatur kecepatan aliran udara, menambahkan peredam untuk mengurangi kebisingan. Kemudian menggunakan material pintu ringan untuk mengurangi beban. Kemudian ada idealization-nya. Jadi di sini idealization-nya itu kita bisa memanfaatkan berbagai formula atau rumus. Contohnya kalau di sini rumusnya itu diameter pneumatiknya ideal itu berapa, itu bisa kita gunakan untuk bagian idealization. Setelah bagian terakhir itu instruction set itu kita dapat menerapkan langkah-langkah implementasi untuk sistem pneumatik yang kita buat. Jadi di sini saya meminta bantuan untuk bagaimana cara kita melakukan analisis perhitungan terhadap sistem pneumatik yang saya buat. Jadi di sini data awalnya itu berat pintunya itu 25 kg, kemudian tekanan udaranya itu setara dengan 600 kilopascal, gaya gravitasinya itu setara dengan 9,81 meter per second kuadrat dikali dengan massa, jadi 245,25 Newton. Kemudian koefisien gesekannya diasumsikan rendah 0,1. Efisiensi sistem pneumatiknya dianggap 90% atau 0,9. Jadi pertama-tama kita dapat menghitung gaya total yang dibutuhkan. Rumusnya itu F total sama dengan F gesek ditambah F untuk mengatasi gesekannya sendiri. F untuk mengatasi gesekan itu dirumuskan sebagai koefisien dikali F gravitasi, sama dengan 0,1 kali 245,25 sama dengan 24,525 Newton. F totalnya itu setara dengan F anti apa yang melawan gesekan ditambah dengan F berat pintu, jadi setara dengan 262,775 Newton. Kemudian ada F efektifnya, karena sistemnya tidak efisien ya, tadi kan cuma efisiensinya 90%, jadi F efektifnya itu kalau kita bagi dengan 0,9 itu gaya efektifnya hampir mendekati 300 Newton. Kemudian langkah kedua kita menghitung diameter silinder pneumatik, jadi persamaan dasarnya gaya sama dengan tekanan dikali luas. Kemudian kita dapat mencari luas penampungan silinder, gayanya yang ada di bagian sini, F efektif, dibagi dengan tekanan, tadi 600 kali 600 kilopascal. So, hasil dari luas diameter penampangnya itu setara dengan 4,996 kali 10 pangkat negatif min 4 meter kuadrat. Kemudian luas penampang silinder berbentuk lingkaran sehingga luasnya itu berupa QR kuadrat rumusnya. R-nya itu jari-jarinya bisa kita cari dengan mengakarkan A dibagi V. Jadi hasilnya akar dari 4,996 kali 10 pangkat min 4 dibagi 3,14, hasilnya itu 12,6 mm. Diameter silindernya itu D sama dengan 2R, 2 dikali 12,6, 25,2 mm.
Kemudian yang langkah ketiga kecepatan pintu. Debit sama dengan luas penampan dikali kecepatan piston. Asumsikan kita pintu ini bisa menutup dalam 2 detik sehingga stroke silindernya itu sekitar 0,5 meter. P-nya L dibagi T. Jadi 0,5 dibagi 2, 0,25 meter per second. Luas penampangnya A sama dengan pi r kuadrat. Sama dengan di sini langsung aja 4,996. Sama laju aliran udaranya itu V-nya sama dengan eh, setara dengan A dikali V. Jadi hasil akhirnya itu setara dengan 1,249 dikali 10 negatif 4 meter kubik per second. Setara dengan 105,9 liter. Jadi di sini langkah 4 pemilihan komponen, kita bisa memilih silinder pneumatik, kompresor, dan katup sesuai yang kita inginkan. Serta yang terakhir itu ada langkah 5 evaluasi keseluruhan. Jadi kurang lebih seperti perhitungan di atas ya. Kemudian ini ada untuk visualisasi dari sistem penutup pintu pneumatik yang saya buat. Jadi kurang lebih intinya adalah kita butuh menerapkan dari 5, conscious thinking, initial thinking, intention, kemudian ada instruction set nanti bagian idealization dan instruction set berupa yang sudah saya buat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk itu. Dilanjutkan kepada Timothy, dipersilakan. Baik, jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang sistem pneumatik yang saya buat. Jadi awal saya menanyakan agar dia mengerti tentang die-five terlebih dahulu dan saya memastikan bahwa pengertian mengenai die-five-nya sudah benar. Nah, setelah itu baru saya masuk ke pemahaman tentang pneumatik terlebih dahulu sebelum menjelaskan sistem yang ingin saya buat. Jadi jelaskan dulu. Saya awalnya memberi beberapa contoh tapi malah bingung sehingga akhirnya kita menggunakan ini yaitu untuk menggunakan tenaga pneumatik untuk memindahkan ban yang sudah dicuci. Nah, di sini pertama ya jelaskan apa kita perlu dengan awareness supply, yaitu kenapa kita membutuhkan sistem pneumatik, berat ban dan lain-lain. Tujuannya jelas untuk memindahkan dan apa sih permasalahannya ya seperti ukuran truk ban yang beda-beda, lalu komponennya apa saja, cara mengontrolnya dan memastikan bahwa ban tetap sampai dalam kondisi yang baik. Realisasinya itu menggunakan sensor dan pastinya aktuator dan sistemnya adalah otomatis karena menghindari manusia mendorong karena ya pasti itu terdapat risiko yang besar. Jadi ini instruction setnya. Nah, di sini saya mempush GPT untuk lebih memberitahu saya yaitu menggunakan analisis perhitungan dan yang pastinya mungkin barang-barang aftermarket yang cocok untuk digunakan. Jadi mana misalnya dari berat dari koefisien gesek atau gaya yang diperlukan untuk mendorong, kalau yang pastinya tenaga aktuator yang dibutuhkan yaitu F sama dengan P kali A, di mana kita menentukan A-nya dan P-nya nanti tergantung dari sistem yang kita gunakan, atau kompresor yang kita gunakan. Nah, di sini sudah kita tentukan A-nya berapa, tinggal kita tentukan P berapa kompresor kita gunakan karena membutuhkan 600.000 Pascal. Nah, di sini kecepatannya volumenya segini. Nah, lalu pemilihannya ini beberapa pilihan itu untuk aktuator pneumatiknya, kompresornya, dan sistem kontrolnya, dan sensor posisinya, sehingga ini adalah contohnya. Dan untuk sistem ini perlu dilakukan pengujian integrasi. Setelah itu saya push lagi dengan memberikan beberapa data dari ban serta ukurannya, jari-jarinya dan beratnya. Nah, di sini ini serinya, di sini dia mencari tahu sendiri beratnya, lalu dimasukkan kembali dan dia melakukan perhitungan ulang, yaitu untuk mendorong ban dengan berat segini dibutuhkan tenaga berapa dan yang pastinya dibutuhkan sensor di posisi di mana. Nah, jadi instruksinya itu ada rolling tires, lalu pressure regulation, pneumatic actuator tires, dan tire control. Jadi setelah selesai ditaruh posisinya, tekanan akan mendorong, lalu pneumatik akan mendorong, regulator akan mengatur tekanan yang keluar, lalu didorong pneumatik dan sensor dan pneumatik akan mengontrol arah gerak ban sehingga sampai di penyimpanan. Nah, lalu ini adalah contoh diagram dari sistemnya. Itu pertama ban mobil dilepas lalu dibersihkan, setelah dibersihkan didorong,
Nah, mungkin ini kurang jelas, lalu saya meminta yang lebih jelas lagi. Nah, ini jadi ada sensor, ketika sudah dibersihkan, dia terdorong, dimasukkan di sini, lalu didorong lagi. Nah, lalu saya juga membuat diagram seperti ini agar lebih jelas. Ini secara tulisannya mungkin masih kurang jelas ya. Intinya kalau di gambar ini dapat dilihat dari dibersihkan, didorong, dan beberapa sensor mengarahkan sehingga dia sampai ke tempat truk atau penyimpanan lain. Oke. Nah, ini yang lebih jelas nih. Jadi setelah dibersihkan, ditaruh di sini, didorong, lalu ada sensor deteksi sehingga dia harus berbelok, deteksi dari sensor lagi berbelok sampai di sini, dan mungkin ini simpan di truk atau bisa disimpan di tempat lain, tergantung size detectingnya dia harus disimpan di mana. Oke, sekian dari saya. Baik, terima kasih untuk Timothy. Dilanjutkan Gerald, dipersilakan presentasinya. Selamat pagi Pak Dai dan teman-teman. Perkenalkan saya Gerald Gun Pratibis Simanjuntak dari kelas SKN 01 dengan NPM 220605553. Ini saya memilih sistem hidrolik, yaitu buat teknologi menggunakan cairan untuk mentransfer daya dan menggerakkan komponen mekanis. Prinsip kerja sistem hidrolik sendiri berdasarkan pada hukum Pascal. Sistem ini sering digunakan oleh berbagai aplikasi industri otomotif dan alat berat. Lalu untuk sistemnya yang dipilih adalah untuk sistem hidrolik power steering. Fungsi utama itu untuk mengurangi beban yang harus diberikan pengemudi untuk mengendalikan roda depan. Untuk langkah penentuan spesifikasinya, yang poin utama adalah tekanan operasi, debit fluida, dan kapasitas reservoir. Untuk pemilihan komponennya ada pompa hidrolik, steering gearbox, katup kontrol, dan silinder hidrolik. Lalu untuk sistem hidrolik itu perhitungan teknis dengan tekanan maksimum P sama dengan F per A, dan daya yang dibutuhkan adalah power dengan P kali Q. Lalu untuk respon dinamisnya mengukur threshold sistem terhadap input pengemudi dan analisis damping untuk memastikan sistem tidak mengalami. Dapat juga uji ketahanan, yaitu dengan simulasi berkecak dan uji kebocoran fluida. Dalam pertimbangan desainnya ada beberapa faktor yang penting, yaitu efisiensi energi, keandalan, kenyamanan, dan keamanan. Contoh studi kasus nyatanya adalah dalam sebuah kendaraan dioperasikan sistem hidrolik dengan tekanan 100 bar dan pompa yang menggunakan fluida dengan debit 15 liter per menit. Kecepatan dan simulasinya ini akan tetap ringan saat kecepatan rendah atau jam parkir dan memberikan feedback yang lebih solid saat kecepatan tinggi. Lalu untuk suhunya sendiri dapat bekerja optimal hingga 120 derajat Celcius. Lalu berkaitan dengan DAI5, di sini kita tahu intensi yang utama adalah sistem hidrolik ini bertujuan untuk membantu penggunaan kendaraan yang lebih nyaman dan lebih mudah dikendarai. Lalu install thinking-nya adalah menentukan kebutuhan tekanan dan aliran fluida berdasarkan ukuran kendaraan. Selanjutnya idealisation, yaitu membayangkan sistem yang sempurna, yaitu dengan sistem hidrolik yang ringan, responsif, dan efisien tanpa kebocoran atau kerugian daya. Selanjutnya instruction, yaitu merancang mobil hidrolik dan katup kontrol berdasarkan tekanan dan aliran yang dihitung. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Gerald atas presentasinya. Dilanjutkan ke Fawas, dipersilahkan. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Fawas. Di sini saya mengambil topik eh, untuk yang pneumatik, sistem pneumatik, dan device-nya adalah pick and place robot. Di sini ada fotonya. Ini ada foto dari pick and place robotnya. Komponen-komponen ini diantaranya ada kompresornya dengan mediumnya air biasa, terus ada grippernya yang nomor 3, lalu ada aktuatornya, control valve, ada fitting, sensor, dan juga control unitnya. Biasanya untuk di industri manufaktur ini menggunakan PLC yang udah otomasi biasanya. Lalu untuk desain dan analisis stepnya,
Yang pertama kita harus tahu weight yang mau diangkat sama si robot ini tuh berapa, lalu size dari grippernya, sama material yang mau diangkat tuh dia bisa di grip atau enggak. Kalau nggak bisa di grip, berarti nanti pakai suction. Kalau bisa di grip, pakai gripper kayak gini. Lalu kecepatan dari ngegrippingnya berapa juga kita harus tahu, karena tergantung dari kerentanan dari materialnya atau dari produknya, dan juga seberapa cepat si tas ini harus selesai. Lalu selanjutnya kita harus menghitung force dan juga pressure. Force dari ininya, kemampuan gripper untuk nge-grippingnya, dan juga pressure dari airflow di dalamnya. Dan ada control system, dan terakhir ada systematic diagram dari pneumatic sistem ini, pick and process robotnya. Untuk progres dari tugas besar saya sampai saat ini, saya masih mencari referensi-referensi untuk dijadikan acuan dalam penulisan tugas besar ini. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Awas atas presentasinya. Dilanjutkan kepada Ardian, dipersilakan presentasinya. Selamat pagi teman-teman semua. Di sini aku izin mempresentasikan progres tugas akhir saya tentang sistem pneumatik. Nah, jadi judul yang akan saya angkat di tugas ini adalah perancangan dan analisis aktuator pneumatik pada industri manufaktur. Nah, mungkin sebelum saya masuk mengenai proyeknya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai sistem pneumatik itu sendiri. Nah, jadi sistem pneumatik itu adalah sistem mekanik yang menggunakan udara bertekanan untuk menghasilkan gerakan atau tenaga. Nah, jadi ada beberapa komponen yang ada dalam sistem pneumatik, yaitu yang pertama ada kompresor, kemudian ada reservoir, kemudian ada katup kontrol, aktuator pneumatik, dan juga pipa. Nah, jadi pada prinsip kerja sistem pneumatik aktuator ini adalah dengan yang pertama melalui kompresi udara. Jadi udara yang diambil dari lingkungan itu diambil melalui kompresor, dan selanjutnya akan dikompresi hingga mencapai tekanan tertentu. Nah, setelah itu udara tersebut didistribusikan melalui katup kontrol ke aktuator. Nah, kurang lebih seperti itu untuk prinsip kerja dari aktuator pneumatiknya. Nah, kemudian untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai progres yang sudah saya kerjakan selama ini menggunakan framework DAI5. Nah, jadi yang pertama ada intention. Jadi intention dari apa yang saya kerjakan ini adalah untuk mencapai tugas dengan selesai. Tugas ini adalah untuk merancang aktuator pneumatik yang efisien guna meningkatkan produktivitas di produksi industri manufaktur. Nah, selanjutnya adalah initial thinking. Nah, jadi saya memulai dengan memahami konsepnya terlebih dahulu mengenai aktuator pneumatik ini, termasuk prinsip kerja dan aplikasinya. Berdasarkan pengetahuan awal, saya yakin aktuator pneumatik ini dapat menjadi solusi hemat biaya di industri manufaktur. Nah, kemudian selanjutnya idealisasi. Nah, dalam idealisasi ini, aktuator pneumatik yang dirancang harus memiliki efisiensi energi yang tinggi, mampu beroperasi dengan presisi, dan memiliki daya yang tahan atau cukup untuk lingkungan industri. Kemudian yang terakhir adalah instruction set. Nah, jadi yang pertama adalah saya akan menganalisis kebutuhan terlebih dahulu. Jadi melalui identifikasi spesifik teknis aktuator yang dibutuhkan di industri manufaktur. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pengumpulan data. Ya, saya akan melakukan studi literatur terkait aktuator pneumatik dan aplikasinya di dunia industri. Kemudian yang selanjutnya melakukan perancangan awal. Saya menggunakan perangkat lunak CAD untuk membuat model awal.
Setelah itu dilakukan simulasi dan kemudian saya akan menghasilkan dari simulasi tersebut. Mungkin demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi semua. Baik, terima kasih untuk Adrian atas presentasinya. Lanjut pada Kenan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenan Maria Safrido dari kelas SKN 01 dengan NPM 22060298885. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya bersama AI yaitu ChatGPT dengan topik pneumatic brake menggunakan framework DAI5. Yang pertama ada deep awareness of I atau kesadaran mendalam tentang diri, yaitu mengidentifikasi tujuan, yaitu memahami dan menganalisis sistem pneumatic brake, terutama dalam kaitannya dengan prinsip kerja, komponen, keunggulan, dan penerapannya. Yang kedua ada intention, yaitu tujuan, itu memahami detail prinsip kerja pneumatik dalam rem dan membangun keahlian analisis sistem untuk mempersiapkan karir di bidang teknik mesin. Yang ketiga ada initial thinking. Yang pertama ada definisi pneumatic brake menggunakan tekanan udara untuk menghasilkan gaya pengereman berbeda dengan sistem hidrolik yang menggunakan cairan. Kemudian ada komponen utama, yaitu ada kompresor, reservoir, control valve, brake, dan brake chamber. Kemudian ada prinsip kerja yang pertama, kompresor menghasilkan udara bertekanan tinggi yang disimpan dalam reservoir. Kemudian saat pedal rem ditekan, control valve membuka dan mengalirkan udara ke brake chamber. Kemudian di brake chamber, udara menekan diafragma yang menghasilkan gaya untuk menggerakkan rem. Kemudian ada keunggulan, yaitu efisiensi untuk kendaraan berat, kemudian dan lebih aman karena tekanan udara lebih mudah dikontrol dibandingkan cairan. Selanjutnya ada kelemahan, yaitu membutuhkan sistem yang lebih besar dan kompleks, dan respon pengereman sedikit lebih lambat dibandingkan sistem hidrolik. Yang keempat ada idealization atau pengidealan, yaitu ada pendekatan ideal untuk tugas. Yang pertama ada studi literatur, yaitu cari referensi, jurnal, buku, atau laporan teknis yang membahas tentang sistem pneumatic brake. Yang kedua ada analisis prinsip kerja, menggali secara detail teknis mengenai efisiensi, keandalan, dan mekanisme kerja. Yang ketiga ada simulasi atau perancangan, yaitu menggunakan software seperti MATLAB, Simulink, atau SolidWorks untuk menganalisis dan memvisualisasikan performa sistem. Yang keempat ada perbandingan sistem, yaitu membandingkan dengan sistem rem hidrolik dalam hal efisiensi, maintenance, dan keselamatan. Yang kelima ada solusi inovatif, yaitu identifikasi peluang perbaikan seperti pengurangan ukuran komponen atau peningkatan respon pengereman. Kemudian yang terakhir ada instruction set atau langkah-langkah operasional. Langkah pertama dari set awal yaitu cari referensi dengan dasar teori pneumatic brake. Kemudian mempelajari standar industri terkait. Langkah kedua ada analisis komponen, yaitu identifikasi dan deskripsikan fungsi masing-masing komponen. Yang ketiga ada model dan simulasi, yaitu membangun model sederhana untuk simulasi kinerja pneumatic brake. Yang keempat ada evaluasi dan perbandingan, yaitu bandingkan kinerja pneumatic brake dengan sistem pengereman yang lain. Yang kelima dan yang terakhir ada laporan dan presentasi, yaitu susun laporan dengan format yang jelas dan visualisasi yang jelas, termasuk diagram dan grafik. Kemudian berikan rekomendasi atau inovasi terkait pengembangan sistem pneumatic brake. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Terima kasih Kenan atas presentasinya. Dilanjutkan ke Rafif. Silakan untuk Rafif.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Jingga. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang sedikit yang sudah saya bincangkan dengan ChatGPT. Dan pada kali ini saya mau menjelaskan sedikit tentang apa itu sistem hidrolik. Nah, sistem hidrolik itu awalnya itu berdasarkan dengan eh, hukum Pascal. Nah, hukum Pascal itu menyatakan bahwa tekanan diterapkan pada fluida yang tidak dapat dimampatkan atau incompressible fluid. Nah, tekanan tersebut itu akan diarahkan secara merata ke seluruh fluida uh, untuk uh, untuk sorry, untuk menghasilkan kekuatan yang lebih besar di tempat yang lain. Nah, rumusnya itu adalah F sama dengan P per A. Nah, itu P itu tekanan, A itu luas penampangnya. Nah, setelah itu kelebihan-kelebihan dari pom hidrolik atau pompa hidrolik itu adalah dia perangkat yang uh, bisa memberikan tenaga yang lebih besar dan presisi. Nah, contohnya itu untuk aplikasi-aplikasi alat-alat berat. Nah, salah satu yang saya ingin perdalami itu adalah dongkrak hidrolik. Nah, komponen-komponen itu ada reservoir, katup, dan silinder. Nah, eh, ini pompa untuk pompa hidrolik atau dongkrak hidrolik dengan mengimplementasikan nilai-nilai dari DAI5 framework. Nah, pertama itu kita harus tahu dulu, kita harus conscious tentang diri kita sendiri, deep awareness of I, atau kita harus tahu apa yang kita mau lakukan. Nah, pertama-tama kita harus memahami kebutuhan pengguna seperti mekanik atau pengendara, pertimbangan aspek ergonomis, kemudian kemudahan penggunaan dan keselamatan. Nah, contohnya apakah pengguna itu membutuhkan dongkrak yang mudah digunakan di tempat darurat atau yang uh, gampang mempompanya. Nah, setelah itu ada intention, niat dan tujuan. Nah, niatnya itu membuat dongkrak yang lebih ringan, efisien dan aman. Setelah itu meningkatkan stabilitas untuk mencegah kecelakaan dan mengurangi kebutuhan tenaga manual biar orang-orang nggak capek kalau menggunakan dongkrak tersebut. Nah, spesifikasinya itu biar dongkrak ini biasanya kan cenderung berat dan sulit untuk digunakan oleh pengguna awam. Jadi kita ingin membuat dongkrak yang lebih mudah. Setelah itu ada initial thinking. Nah, initial thinkingnya itu adalah mengidentifikasi masalah utamanya. Nah, misalnya dongkraknya itu kurang stabil. Jadi pada permukaan ring suka jatuh apa gimana. Gitu. Nah, habis itu kompleksitas dalam perawatan dongkrak. Nah, setelah itu ada yang keempat adalah idealization. Ini idealisasi dari visi dan solusi. Nah, dengan kompak tetapi memiliki daya angkat yang tinggi. Nah, ini solusinya sistem pengunci otomatis untuk keamanan tambahan dan desain yang dapat dilipat untuk penyimpanan yang ringkas. Nah,
Yang terakhir itu ada instruction set. Nah, pertama-tama kita harus menemukan tekanan maksimum dari sistemnya. Ini ada perhitungannya. Saya meminta ChatGPT untuk perhitungannya, untuk merumuskan misalnya berat maksimum yang harus diangkat itu adalah 3 ton. Kalau dikali gravitasi ya hasilnya segini. Nah, terus ini uh, diameter piston kecilnya misalkan. Nah, ini kan hubungan piston kecil dan piston besar P1 sama dengan P2. Itu kita harus hitung luas penampang pistonnya agar perhitungannya masuk. Nah, habis itu didapatkan diameter piston besarnya segitu. Nah, ini untuk kesimpulannya uh, untuk beban 3 ton atau dongkrak mobilnya maksimal 3 ton itu ada diameter piston kecilnya 2 cm dan diameter piston gedenya 34 cm. Nah, itu agak besar, jadi lebih ke arah buat dongkrak yang Masih. di garasi. Nah, ini buat setelahnya ini ada di kebutuhan desain, bahan ukuran mekanisme, pengoperasian, dan prototipe. Nah, ini kita membuat prototipe dari awal, dari baik pilihan, dari material-materialnya, dari semua aspeknya. Setelah itu kita harus menguji mekanisme hidrolik untuk memastikan kemampuan angkatnya. Nah, setelah itu harus kita uji stabilitas pada berbagai permukaan. Habis itu kita mensimulasikan skenario darurat untuk memastikan kecepatan dan kemudahan pengguna. Setelah itu perbaikan. Nah, berdasarkan hasil pengujian, kita harus memodifikasi desain untuk mengatasi kekurangan. Setelah itu baru kita produksi. Nah, ini adalah langkah-langkah dan perhitungan yang cocok untuk mendesain dongkrak mobil berdasarkan prinsip mekanika fluida dan kekuatan material. Nah, sekiranya sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Jingga. Dilanjutkan untuk Nabila, dipersilakan presentasinya. Oke, suara saya masuk Masuk. ya? Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Nabila Fahira Mulia dengan PM 2206026435. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai progres dari tugas besar sistem konversi. Jadi di tugas besar saya menentukan judul yaitu pemanfaatan AI dan IoT terhadap sistem hidraulik. Sebentar. Ini dia. Jadi judul makalahnya adalah integrasi hidraulik, implikasinya terhadap keamanan dan produktivitas. Jadi saya akan menjelaskan di awal mengenai sistem hidraulik dan teknologinya yang digunakan dalam industri seperti konstruksi, yaitu alat berat seperti eskavator, terus manufaktur seperti mesin pres, lalu transportasi seperti rem hidraulik pada kendaraan. Dengan keunggulannya yang terletak pada kemampuannya untuk menghasilkan daya besar dan presisi tinggi. Lalu pentingnya integrasi hidraulik dengan menggunakan teknologi modern seperti sensor, otomatis, AI, dan IoT dengan membuka peluang baru, yaitu meningkatkan keamanan dan produktivitas. Lalu implikasinya, seperti sistem hidraulik memiliki potensi resiko seperti kebocoran cairan atau kerusakan komponen. Namun dengan integrasi teknologi seperti sensor tekanan, emergency shut-off, dan juga AI diagnostik yang dapat mengurangi implikasinya. Lalu dapat juga diterapkan ke pemeliharaan prediktif, pengoperasian otomatis, dan juga efisiensi energi. Lalu studi kasusnya seperti saya akan ambil sistem hidraulik dalam alat berat dengan menggunakan load sensors dan juga stabilizer yang dapat meningkatkan produktivitas hingga 20% dan pengurangan kecelakaan kerja secara signifikan.
Lalu tantangan dalam topik ini adalah biaya awal yang tinggi dan pemeliharaan yang cukup kompleks. Namun, dari tantangan-tantangan tersebut, ada solusi seperti pendekatan bertahap dalam solusi biaya awal yang tinggi, lalu program pelatihan yang berkelanjutan untuk operator dan teknisi dalam pemeliharaan dari integrasi tersebut. Lalu untuk kerangka dari makalahnya nanti, saya akan membagi menjadi pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, lalu daftar pustaka. Untuk pendahuluannya, yaitu latar belakangnya adalah pentingnya teknologi hidraulik dalam mendukung berbagai sektor industri dan juga integrasi sistem hidraulik dengan teknologi modern. Lalu rumusan masalahnya adalah bagaimana integrasi sistem hidraulik mempengaruhi keamanan dan produktivitas, lalu apa saja tantangan dan solusi dalam implementasi teknologi ini. Lalu tujuan penulisannya adalah untuk menganalisis dampak integrasi hidraulik terhadap keamanan kerja dan efisiensi operasional, lalu memberikan rekomendasi untuk implementasi sistem hidraulik yang lebih optimal. Landasan teorinya adalah pengertian dan prinsip sistem hidraulik, teknologi pendukung dalam integrasi hidraulik seperti sensor tekanan dan aliran, sistem kontrol berbasis AI, dan juga pemeliharaan prediktif menggunakan IoT. Lalu konsep keamanan dan produktivitas dalam sistem mekanik. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, untuk Nabila, terima kasih. Dilanjutkan, Rafif, dipersilakan presentasinya. Oke, terima kasih Rafif. Mohon tunggu sebentar. Apakah sudah terlihat? Terlihat. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafif Pipin Alenur dengan NPM 220602435 dari kelas Sistem Konversi Energi 01 yang diampu oleh Pak Dai. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil percakapan saya dengan ChatGPT tentang desain dan analisis pada sistem hidrolik dan pneumatik. Nah, di sini saya udah bercoba bertanya tentang konsep-konsep fundamental dari sistem hidrolik dan pneumatik dengan total percakapan. Saya udah bertanya ke GPT dengan total 37 sesi. Nah, di sini saya langsung aja ke progres tugas besar saya. Saya langsung mencoba desain dan analisis pada sistem pneumatik. Dan di sini saya mencoba bertanya, jelaskan analisis dan desain pada sistem pneumatik penggerak kendaraan hybrid. Nah, di sini saya mencoba sebenarnya fungsi dari sistem pneumatik pada kendaraan hybrid itu apa aja. Nah, di sini fungsinya yang pertama regenerative braking. Pneumatik digunakan untuk menangkap energi kinetik saat pengereman dan menyimpan energi tersebut dalam bentuk udara terkompresi di tangki. Kemudian start-stop system. Pneumatik digunakan untuk menghidupkan kembali mesin pembakar internal dengan menggunakan energi udara yang disimpan, mengurangi beban pada baterai atau pada sistem listrik. Kemudian sebagai penggerak tambahan atau bus. Udara terkompresi digunakan untuk memberikan daya tambahan ke roda pada saat akselerasi tinggi. Nah, sebenarnya keuntungan penggunaan pneumatik nih, yang pertama tuh respon cepat, ringan, ramah lingkungan, dan efisiensi biaya. Nah, namun ada tantangannya. Tantangannya itu penyimpanan energi, efisiensi energi, keandalan di suhu ekstrim. Nah, mungkin di sini di tantangannya akan saya bahas pada tugas besar saya. Kemudian, nah, desain sistem pneumatik pada kendaraan hybrid itu komponen utamanya apa aja? Nah, di sini ChatGPT memberikan informasi ada kompresor, tangki penyimpanan udara, katup kontrol, aktuator pneumatik, sistem pengontrol atau EQ, kemudian sistem regenerative braking. Nah, di sini ada rumus-rumus perhitungannya, namun akan saya validasi lebih lanjut. Di sini ada E sama dengan PV per theta kurang 1. Nah, sini ada gaya aktuator juga, F sama dengan P kali A, daya tambahan, kemudian ini flowchartnya kompresor ke tangki penyimpanan, kemudian katup kontrol, aktuator pneumatik, kemudian ke sistem penggerak roda. Nah, di sini simulasinya ada MATLAB dan Simulink, mungkin akan saya pilih salah satu menurut
saya yang lebih mudah. Nah, kemudian saya mencoba untuk membuat langkah-langkah pembuatan analisis dan desain tadi menggunakan DAI-5 berupa yang salah satunya tuh ada di awareness of high intention initial thinking about the problem, visualization, kemudian interaction set. Nah, di sini deep awareness, langkah-langkahnya identifikasi peran Anda dalam proyek. Di sini saya mencoba untuk menganalisis masalah-masalah, kemudian tujuan utama, kemudian dampak solusi terhadap efisiensi energi, lingkungan, dan performa kendaraan. Intention, niat pastinya, dan kemudian rancang tujuan fungsional yang jelas seperti meningkatkan efisiensi bahan bakar atau mengurangi emisi karbon. Nanti akan saya pilih salah satu dari. Kemudian initial thinking about the problem, kemudian pemikiran awal tentang masalah, yang pastinya identifikasi masalah, kemudian dilanjutkan brainstorming awal, kemudian tentukan kebutuhan dan batasan seperti ruang penyimpanan, efisiensi energi, dan biaya. Kemudian idealization, terus di sini disuruh untuk menggambarkan solusi ideal untuk sistem pneumatik bebas dari batasan dunia nyata. Kemudian instruction ini adalah langkah-langkah saya dalam langkah-langkah untuk mencari hasil dari analisis desain pada sistem pneumatik. Di sini kembangkan langkah implementasi dan idealisasi, sertakan rincian teknis untuk setiap tahap seperti pemilihan komponen, simulasi, dan kemudian seperti itu. Oke, terima kasih Rashid. Ya. Bentar ya. Baik, terima kasih untuk Rafif. Dilanjutkan Kak Alvar, dipersilakan untuk Kak Alvar. Ya. Baik, terima kasih Rashid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan lagi, nama saya Obaris Syafatan. Di sini saya ingin menjelaskan tentang progres saya terkait dengan pneumatic. Di sini saya menggunakan implementasi pneumatic untuk UAV launcher. Jadi sebenarnya dalam UAV atau unmanned aerial vehicle seperti ini, pesawat turun gini, dibutuhkan suatu launcher untuk saya menerbangkan pesawatnya agar tidak perlu memerlukan lapangan udara yang besar gitu. Jadi di tempat terpencil bisa dan juga cepat saat dibutuhkan. Jadi di sini juga bisa dikatakan untuk safety juga. Jadi tanpa ada orang di sana, jadi pesawat bisa. Jadi saya menggunakan referensi jurnal berikut dari Turki, yang mana dia mendesain menggunakan pneumatik tersebut untuk menarik pesawat dengan menggunakan katapult. Namun di sini untuk pneumatiknya dibutuhkan karena menghasilkan kecepatan yang diinginkan untuk take off atau kecepatan take off. Di sini untuk pneumatik sendiri menghasilkan kecepatan yang tinggi namun tidak dapat menarik yang besar. Tapi dalam hal UAV yang kita butuhkan adalah kecepatan untuk menghasilkan gaya angkat yang dibutuhkan ketika take off. Nah, di sini sistemnya bisa dilihat bahwa di sini ada pneumatik dihubungkan dengan katapult dan katapult dihubungkan dengan konveyor, yang mana konveyor ini ditaruh UAV-nya. Di sini diharapkan konveyornya akan bergerak dengan tarikan dari pneumatik sehingga UAV ini dapat terlepas dari konveyor dengan selamat dengan kecepatan yang dibutuhkan untuk dia take off. Nah, ini saya menggunakan ChatGPT untuk melakukan analisis terkait dengan desain pneumatic UAV launcher ini, tentunya dengan menggunakan DAI-5 framework. Di mana di sini untuk deep awareness kita harus memahami bahwa pneumatic system ini memberikan propulsi yang maksudnya memberikan kecepatan pada UAV sehingga dapat memberikan gaya angkat pada UAV sehingga bisa terbang. Nah, di sini kita harus mengetahui beberapa faktor seperti kecepatan angin di luar, terus juga besarnya dari pneumatiknya sendiri, dan juga berat dari UAV sendiri. Nah, di sini kita mendesain untuk UAV seberat 4,5 kg, di mana membutuhkan dengan perhitungan itu membutuhkan take off speed sebesar 10 meter per second. Dengan kita batasi rel untuk launchernya itu adalah 2,5 meter. Nah, di sini kita menginginkan UAV-nya dapat terbang dengan smooth, juga
kita ingin dia mendapatkan kecepatan tersebut dengan 2,5 meter panjang rel. Nah, di sini kita juga perlu memperhatikan initial thinking-nya, yang mana kita mendefine UAV, berat UAV-nya dan juga velocity yang dibutuhkan. Kita juga perlu ukuran dan juga pressure dari si pneumatic-nya. Nah, di sini kita juga menentukan bagaimana besar aktuatornya, dimensi aktuatornya untuk bisa memaksimalkan kecepatannya. Di sini kita initialisasi kita menggunakan 5 cm diameter pneumatic yang diharapkan bisa menghasilkan force yang setara dengan kecepatan take off-nya. Nah, di sini untuk idealisasinya diameter dari aktuatornya 5 cm dengan stroke length-nya itu atau panjang dari si pneumatic-nya adalah 2,5 meter dan kita ingin force yang keluar adalah 90 Newton. Nah, untuk air reservoir-nya ini bakal menghasilkan 225 joule dengan energi 4,6 bar dan kita untuk safety mechanism-nya kita menggunakan valve yang pressure-nya ada 5 bar. Kita juga mengconsider menggunakan emergency stop valve yang mana ini untuk safety nantinya jika ada kegagalan dari pneumatic-nya sehingga bisa menstop pneumatic itu melaunch UAV agar tidak rusak gitu. Kita juga menggunakan guide rail yang mana menggunakan komposit sehingga lebih ringan untuk di bawah karena ini digunakan di tempat yang terpencil. Nah, dari perhitungan ini kita dapat percepatannya, force, pressure, dan energinya. Yang mana dari ini, rumus-rumus ini kita akan melakukan instruction yang mana kita akan menggunakan nanti mungkin dari calculation dengan Python ataupun dengan MATLAB nanti didapatkan hasil optimalnya berapa diameternya. Kemudian kita mungkin juga bisa menggunakan CAD modeling untuk simulasi dari airflow-nya dan juga nanti kalau bisa sampai ke sana adalah bikin prototipe-nya. Mungkin itu penjelasan saya terkait dengan pneumatic system untuk UAV launcher. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan kepada Baik, terima kasih Alvar. Dilanjutkan DJ. Oke. Sebelumnya saya izin share screen. Ini gimana sih? Sorry. Ini kecil. Ya kan? Ya benar nggak? Udah belum? Oke, jadi di sini saya itu mengambil kata nggak? Kata nggak? Kan? Jadi di sini saya mengambil topik sistem hidrolik pada hospital bed. Nah, di sini saya menanyakan ke ChatGPT gimana sih penjelasan mengenai sistem hidrolik pada hospital bed. Jadi sistem hidrolik pada hospital bed itu adalah mekanisme yang dirancang untuk memudahkan penyesuaian posisi ranjang secara efisien baik oleh tenaga medis maupun pasien. Nah, sistem ini itu memanfaatkan prinsip kerja fluida untuk menghasilkan gaya angkat atau perubahan posisi ranjang. Nah, komponen utama sistem hidrolik pada hospital bed itu yang pertama adalah silinder hidrolik. Nah, jadi komponen utama itu berfungsi mengubah tekanan fluida menjadi gerakan linear untuk mengangkat atau menurunkan bagian ranjang. Yang kedua adalah pompa hidrolik. Nah, ini itu digerakkan secara manual dengan pedal atau menggunakan motor elektrik untuk memberikan tekanan pada fluida hidrolik. Yang ketiga adalah reservoir fluida, yaitu wadah untuk menyimpan cairan hidrolik yang akan dialirkan ke sistem. Lalu yang keempat adalah katup kontrol yang digunakan untuk mengatur aliran cairan hidrolik sehingga memungkinkan pergerakan naik atau turun secara terkontrol. Yang kelima adalah pipa hidrolik, yaitu saluran untuk menghubungkan reservoir pompa katup dan silinder. Nah, cara kerjanya itu yang pertama adalah penyesuaian posisi. Nah, yang kedua adalah pengujian posisi, dan yang ketiga adalah penurunan ranjang. Nah, keunggulannya apa sih kalau misalnya kita pakai sistem hidrolik pada hospital bed? Yang pertama adalah efisiensi, yang kedua juga presisi, yang ketiga adalah kapasitas bebannya tinggi, dan yang keempat adalah daya tahan yang lama. Lalu, aplikasinya pada hospital bed itu, yang pertama itu untuk pengaturan ketinggian. Nah, yang kedua itu untuk pengaturan posisi kepala dan kaki, dan yang ketiga adalah mobilitas ranjang. Nah, di sini saya menanyakan gimana sih aplikasi hospital bed ini dengan framework DAI5. Nah, sama ChatGPT dijelaskan, yaitu yang pertama adalah deep awareness of I. Nah, jadi di sini kita akan memahami kebutuhan dan tantangan manusia dalam konteks penggunaan ranjang rumah sakit. Nah, jadi pertama ada kebutuhan utama, yaitu ranjang dapat disesuaikan dengan kenyamanan pasien. Dan
tantangan yaitu sistem manual yang tidak ergonomis. Yang kedua adalah intention, yaitu tujuannya untuk menciptakan sistem hidrolik pada hospital bed. Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi, yang kedua adalah memaksimalkan kenyamanan pasien, dan yang ketiga meminimalkan risiko cedera. Dan yang ketiga adalah initial atau thinking about the problem, yaitu identifikasi masalah dan solusi awal. Masalahnya itu adalah penyesuaian manual membutuhkan tenaga besar, khususnya tidak presisi dapat mempengaruhi kualitas perawatan, dan yang ketiga risiko kelelahan atau cedera pada tenaga medis. Solusi awalnya itu menggunakan sistem dosis fluida untuk menghasilkan gaya besar dengan tenaga minimal. Yang keempat adalah idealization, yaitu merancang sistem ideal untuk hospital bed, yaitu sistem itu harus presisi, ergonomis, efisien, dan tahan lama. Dan yang kelima adalah interaction, yaitu penerapan sistem hidrolik pada hospital bed. Yang pertama adalah desain dan komponen. Dan yang kedua adalah cara kerjanya, dan yang ketiga adalah perawatan sistem. Nah, di sini saya menggunakan paper, yaitu saya menemu di script kayak begini papernya. Nah, kayak lah pokoknya kayak gitu. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk DJ. Oke, ini eh, presentasi yang terakhir. Kepada Beno, dipersilakan. Oke, thank you. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali Beno Wibianto, program studi teknik mesin dengan NPM 22068200094. Di sini izin untuk menjelaskan dan mempresentasikan sedikit mengenai analisa saya yang berjudul atau yang saya ingin bawa, yaitu terkait boat lift, inovasi sistem hidrolik yang berbasis energi terbarukan pada boat lift. Sebenarnya di sini saya udah coba cari di ChatGPT saya untuk beberapa pilihan tema yang berlandaskan sistem konversi energi terkait boat lift hidrolik. Dan di sini sudah ada beberapa tema yang sebenarnya masih saya pertimbangkan juga. Cuman saya lanjut lagi untuk mendeskripsikan lebih detail lagi sebenarnya sistem hidrolik pada boat lift itu seperti apa dan komponen-komponen utama apa saja yang diperlukan. Dan di sini saya sudah bertanya kepada ChatGPT dan ini hasil yang keluar di mana komponen utama sistem hidrolik pada boat lift ini ada pompa hidrolik, kemudian silinder hidrolik, reservoir, terus katup kontrol atau directional control valves, pipa dan selang, regulator tekanan, dan sistem aman. Dan di sini saya coba deskripsikan lagi mengenai cara kerja sistem hidrolik pada boat lift. Di sini yang pertama ada sistem liftingnya, yaitu pengangkatan kapal, dan yang kedua adalah penurunan kapal atau lowering. Dan di sini juga dijelaskan mengenai keunggulan sistem hidrolik pada boat lift, di mana ada 5 poin utama, di mana yaitu yang pertama kemampuan mengangkat beban berat, presisi tinggi, desain compact, operasi yang halus, dan efisiensi energi. Kemudian di bahasan selanjutnya yaitu mengenai aplikasi dan inovasi yang bisa diterapkan pada boat lift hidrolik, di mana yang ada 3 hal: boat lift di marina, di mana digunakan untuk mengangkat kapal ke area perbaikan atau parkir di luar air. Kemudian yang kedua, boat lift di terusan atau kanal, di mana yaitu sistem hidrolik itu coba membantu memindahkan kapal antar ketinggian air yang berbeda seperti undertone boat lift. Dan yang terakhir itu teknologi yang renewable energy dan atau ramah lingkungan. Di mana di sini inovasinya seperti biohidrolik atau sistem regeneratif dapat mengurangi jejak karbon, yang dapat mengurangi jejak karbon. Dan saya juga coba untuk mendeskripsikan tugas yang diberikan oleh Bapak Dai, di mana dicoba untuk menerapkan framework Dai 5 untuk tugas ini. Dan yang pertama coba di awareness of I, di mana saya coba memahami kebutuhan tugas dan ekspektasi dari Pak Dai. Kemudian saya mengidentifikasi potensi diri saya dalam menyesuaikan tugas, yang itu kemampuan analisa, desain, sama simulasi. Dan yang kedua itu intention, tentukan tujuan utama, misalnya merancang sistem yang inovatif dan efisiensinya tinggi, menganalisa performa sistem berdasarkan parameter tertentu, dan memberikan solusi teknis untuk permasalahan yang ada. Selanjutnya initial thinking, ya coba saya breakdown dari hidrolik dan pneumatik dulu. Kemudian idealization, yaitu coba menggambarkan solusi yang tepat dan membuat spesifikasi desain atas
boat lift yang tadinya saya ingin rancang. Dan saya mencoba menentukan skenario penggunaan yang diinginkan, identifikasi teknologi pendukung yang diperlukan, dan yang terakhir adalah instruction set, di mana tahapan kerjanya itu ada 5, desain konseptual, menggambar sistem hidrolik yang ingin saya bawa, yaitu boat lift. Kemudian saya menganalisa sistem, di sini bisa menggunakan banyak software, CFD, FEA, MATLAB, dan lain sebagainya untuk perhitungannya. Dan di sini selanjutnya perhitungan teknis, di mana saya sistem tekanan flow rate atau efisiensi energi yang akan dimaksimalkan. Kemudian yang keempat itu evaluasi, di mana saya coba membandingkan hasil simulasi dengan target spesifikasi saya atau hipotesis saya yang ada di awal. Dan yang terakhir itu dokumentasi untuk laporan saya. Dan mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Pagi mesin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Beno atas presentasinya. Karena jam SK juga udah lewat, mungkin saya akhiri sampai sini. Nanti malam mungkin bisa lanjut lagi untuk presentasi yang belum. Baik, terima kasih semua udah datang ke presentasi SK ini. Saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.